Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat Allah pada malam hari ini. Kita kembali diberi kesempatan untuk beramal solih, untuk melakukan ketaatan, dan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk selalu meningkatkan ilmu maupun amal-amal kita. Semoga dengan demikian keimanan dan ketakwaan kita pun bisa bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kajian dengan tema perlombaan akhirat atau perlombaan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar bahkan membahas tentang tema ini. Ini bukan sebuah tema yang langka, tapi tema yang sangat sering didengar, dibahas, kita baca. Tapi uniknya justru ini adalah level lanjutan. Maksudnya orang-orang yang terjun dalam perlombaan dalam kaitannya dengan masalah kebaikan, perlombaan dalam ibadah, ini sebenarnya untuk level lanjutan. Bahkan banyak orang yang membahas dan mengkajinya tapi sulit mengamalkannya. Sehingga walaupun sering dibahas, walaupun sering didengar dan dibaca, maka pada malam hari ini targetnya adalah penekanan agar khususnya saya pribadi, umumnya Bapak Ibu jamaah sekalian, benar-benar punya mental orang yang berlomba dalam kebaikan, memiliki karakteristik orang-orang yang berlomba dalam kebaikan.
Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa saya mengatakan ini adalah level lanjutan dan sudah saatnya kita semuanya, atau mungkin Bapak-Bapak Ibu sudah memang pada level ini. Kenapa saya katakan ini adalah level lanjutan? Nah, sebelum menjawabnya saya ingin bertanya sama Bapak Ibu. Orang yang berbuat kebaikan dengan orang yang berlomba dalam kebaikan, kira-kira lebih bersungguh-sungguh yang mana, Pak? Berbuat kebaikan atau berlomba dalam kebaikan? Berlomba dalam kebaikan. Seperti kita lari, dengan saat kita lomba lari, biasanya lebih serius, lebih sungguh-sungguh yang mana, Pak? Berlari atau lomba lari? Lomba lari. Kira-kira kenapa, Pak, ya kita lebih sungguh-sungguh? Mungkin alasannya yang pertama karena ada saingannya. Kalau hanya berlari mungkin bisa jadi kita hanya sendiri, ya, tidak ada saingan. Yang kedua, yang namanya lomba itu memang punya target ingin melewati garis finish yang pertama kali, ingin menjadi juara, ya. Dan biasanya kalau lomba itu ada hadiahnya. Maka kalau kita ini lari dibandingkan dengan lomba lari, tentu akan lebih bersemangat untuk lomba lari, atau semangatnya lebih besar saat kita lomba lari. Kita makan kerupuk dengan lomba makan kerupuk, Pak, lebih cepat mana atau lebih semangat mana, Pak? Tentu yang lomba makan kerupuk. Kalau makan kerupuk bahkan kita terkadang nyuantai menikmati setiap gigitan kerupuk. Tapi kalau lomba sudah nggak mikir enak nggak enak, nikmat gak nikmat, pokoknya cepat habis. Nah, kalau hari ini saya dan panjenengan sudah berbuat kebaikan, maka naikkan levelnya menjadi orang yang berlomba dalam kebaikan. Jadi jangan pernah merasa cukup, wah saya ini sudah banyak kebaikan. Sudahkah kita menjadi orang yang terjun dalam berlomba dalam kebaikan ini? Makanya saya menyatakan tadi di awal bahwa orang yang terjun atau menerjunkan dirinya dalam perlombaan ini, dalam kebaikan, ini adalah level lanjutan kalau kita sudah masuk pada level orang-orang yang melakukan kebaikan. Ada orang banyak melakukan keburukan, maka segera harus berubah menjadi orang yang berbuat kebaikan dan naikkan lagi levelnya menjadi orang yang berlomba dalam kebaikan. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Contohnya mau hadir di kajian pada malam hari ini kebaikan. Bapak Ibu sholat berjamaah di masjid, Bapak Ibu sholat sunnah, Bapak Ibu sodakoh, Bapak Ibu baca Quran. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Namun saya ingin mengajak agar kita semuanya, termasuk saya pribadi, bertanya kepada diri kita, apakah beneran kita ini punya mental orang yang berlomba dalam kebaikan ini? Benarkah kita memiliki karakteristik orang yang berlomba? Jadi kajian ini lebih fokus yang kita bahas, kalau kita sudah melakukan kebaikan, mari kita naikkan levelnya menjadi orang yang berlomba dalam kebaikan. Dan orang yang berlomba itu karakteristiknya apa? Memiliki karakter seperti apa, sifat yang seperti apa, dan apakah kita sudah memilikinya atau belum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang isinya tentang
berlomba dalam kebaikan. Selain isi Al-Quran dan hadis mengajak kita berbuat baik, ternyata ada lagi perintah, minimal anjuran agar kita berlomba, bukan hanya berbuat baik, tapi berlomba dalam kebaikan. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 148. Ini yang paling sering didengar dan dibaca tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Surat kedua Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblat ya masing-masing, yang mana mereka menghadap kepada kiblat tersebut. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya kutipkan salah satu tafsir tentang ayat ini dari tafsir As-Sa'di, dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir yang berjudul Taisir Karimi Rahman, yang dikenal dengan tafsir Taisir Karimi Rahman. Beliau mengatakan, menjelaskan ayat ini, wal amru bil istibaqi ilal khairati qadra zaidin al amri bi fi'lil khairat. Perintah berlomba dalam kebaikan berada di atas level melakukan kebaikan. Nah, tadi yang saya sampaikan. Perintah berlomba dalam kebaikan ya, levelnya di atas perintah untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau sekarang posisi kita adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, naikkan levelnya, level lanjutan menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa innal istibaqa ilaiha yatadammanu fi'laha wa takmilaha wa iqa'aha ala akmalil ahwal wal mubadarati ilaiha. Wa man sabaqa fid dunya ilal khairat fa huwa sabiqu fil akhirati ilal jannat. Fasabiquna a'lal khalqi darajatan. Beliau mengatakan perintah berlomba dalam kebaikan levelnya di atas berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan ini masih kalah dengan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengapa? Karena berlomba dalam kebaikan mencakup mengerjakannya, yatadammana fi'luha wa takmiluha wa iqa'uha ala akmalil ahwal. Karena kalau orang itu berlomba, maka di situ mengandung apa saja. Yang pertama, mengerjakannya sebaik mungkin, bersegera dalam melakukannya ya. Jadi bukan hanya sekedar melakukan, tapi dia lebih serius dan juga dia bersegera dalam melakukannya. Maka barang siapa di dunia gemar berlomba dalam kebaikan, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan fasilitas termasuk orang-orang yang diberi kesempatan masuk surga lebih dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau di dunia kita termasuk orang yang serius dan gemar bersaing berlomba dalam kebaikan, maka balasannya sama juga di akhirat, akan mendapat kesempatan orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Kira-kira lebih dulu masuk surga
dengan yang belakangan enak mana Pak? Ya jelas ya Pak ya. Kadang orang itu ada yang terlalu speknya atau ada orang yang seleranya rendah. Walah wis cepet gak cepet sing penting mlebu swarga. Kari-kari gak apa-apa sing penting selamat. Alon-alon pokoknya. Jadi ada orang itu yang apa istilahnya ya? Selera tentang surganya itu rendah. Sing penting nggak melebu neraka, alon-alon melebu swarga, kari-kari nggak apa-apa. Sing penting kan bukan masalah kari apa cepet ya, tapi sing penting melebu swarga. Nah, ini seleranya terlalu rendah Bapak Ibu. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan menuju surga itu penuh ya, penuh rintangan, penuh hal-hal yang dahsyat. Dan orang sebelum menginjakkan kakinya di surga itu pasti kepikiran sekali, ini apa nasib saya ya. Bayangkan Pak ya, ketika dibangkitkan dari alam kubur, digiring ke padang mahsyar, pasti orang itu kepikiran, nasib saya di padang mahsyar bagaimana ya. Ketika di sidang di hadapan Allah, ketika dihisab, pasti kepikiran, nanti hisab saya mudah apa sulit ya, hasilnya bagaimana ya. Aduh, apakah nanti saya di sidang itu berdua sama Allah saja atau hasil catatan amal saya akan dipublikasikan, betapa malunya kita. Pasti kepikiran. Pas pembagian catatan amalan pasti kepikiran, ini diberi di tangan dari arah kanan apa dari kiri apa dari belakang. Waktu menyeberangi jembatan Sirat lebih mendebarkan lagi ya. Di bawahnya ada api neraka, kemudian ada pengait-pengait yang merintangi jembatan Sirat ini, sangat mendebarkan. Dan seluruh kejadian di alam akhirat sebelum seseorang menginjakkan kakinya di surga itu hal yang dahsyat, banyak hal yang membuat orang itu pasti berpikir berat, memikirkan nasib dirinya. Sampai-sampai seseorang itu tidak memikirkan orang lain, bahkan orang-orang yang dia cintai sekalipun. Sampai Allah menyatakan yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, lari dari ayah ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya dan anaknya ya. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap diri, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau di dunia Bapak Ibu, seberat apapun, sedahsyat apapun, orang masih berpikir ingin menyelamatkan orang yang dia cintai. Lebih baik dirinya hancur, yang penting orang yang dicintai tidak. Tapi kalau di akhirat tidak, saking mengerikannya neraka. Nah, perjalanan menuju surga itu kalau semakin lama, berarti kan semakin banyak hal yang mendebarkan, semakin berat kepikiran. Maka yang lebih dulu masuk surga tentu lebih ringan Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang mari kita punya selera tinggi dalam masalah surga. Bagaimana selera tingginya? Harus masuk surga Firdaus, surga yang tinggi. Harus masuk tanpa hisab, harus lebih dulu. Jangan berselera rendah, walas mesti gak Firdaus, gak apa-apa, mesti emperane swarga ya gak apa-apa. Gak usah cepet-cepet alon-alon, sing penting mlebu swarga. Jangan punya pikiran seperti itu. Harus punya selera tinggi dalam masalah surga. Nah, kalau kita ingin masuk surga lebih dahulu, diberi kesempatan ya di gelombang-gelombang awal, caranya bagaimana? Waktu di dunia harus menjadi orang yang gemar berlomba dalam kebaikan. Bukan sekedar menjadi orang yang berbuat kebaikan, tapi bersaing berlomba dalam kebaikan.
Nah, ini penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, atau disebut tafsir As-Sa'di. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang berikutnya adalah kira-kira ini dijawab sendiri, nggih. Saya menjawab sendiri, Bapak Ibu jawab sendiri. Kira-kira selama ini kan kita sudah berusaha berbuat kebaikan. Kira-kira sudahkah kita ini sekarang punya mental, punya karakter orang yang berlomba dalam kebaikan? Coba kita pikirkan, selama ini saya berbuat baik, tapi apakah saya punya mindset, punya mental, dan sekaligus dipraktekkan kita selalu berlomba dalam kebaikan? Nah, akan kita bahas, ini saya kumpulkan beberapa karakter para peserta lomba. Ini sih sebenarnya saya kumpulkan dari pengalaman kita saat mengikuti lomba, ya, lomba dalam urusan dunia. Saya belum menemukan sebuah tulisan artikel ya yang memang fokus membahas ini, namun saya coba berusaha untuk mengaplikasikan karakter para peserta lomba dalam urusan dunia diaplikasikan kepada peserta lomba dalam urusan akhirat. Karena namanya peserta lomba pasti memiliki kesamaan, ya. Mumpung sekarang lagi banyak lomba, ya Pak, ya. Ini flyernya yang di-share Ustadz Khalili itu merah putih flyernya ini. Perlombaan akhirat gitu. Coba kita perhatikan orang yang ikut perlombaan. Lomba apa saja? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Sifat-sifat apa, karakter apa yang mereka miliki? Mental seperti apa jika mereka itu terjun dalam sebuah perlombaan? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini akan selalu ada dalam diri seorang peserta lomba. Lomba itu kan sebelum dimulai pasti semua peserta itu melakukan persiapan, ancang-ancang. Nah, biasanya ada di garis start, Pak, ya. Semua peserta ada di garis start dan semuanya menunggu aba-aba kapan mulainya lomba itu. Biasanya aba-abanya ada yang dengan pistol, enggak tahu itu pistol ada peluru beneran apa enggak, pokoknya ada suara tembakan. Kalau sudah dengar dor, lari gitu kan, kalau lombanya lari gitu ya, atau balap kuda, atau balap motor, lomba apa saja, maka ketika sebelum dimulai pasti ada fase di mana para peserta itu ancang-ancang dan itu benar-benar serius, Pak. Artinya mental peserta lomba itu sebelum benar-benar berlomba, dia akan selalu menantikan momen kapan kita mulai start itu. Kira-kira ada nggak orang yang lomba itu terus lalai saat sebelum start ngobrol gitu ya? Misalkan nih, ini sedang mau persiapan start ya, terus ada nggak orang lomba terus ngobrol sama temannya, Mas sampean owong di? Ini lagi siap-siap, wah orang sampai serius ya. Kalau motor itu sudah udah dinyalakan itu pasti ya motornya, nggak mungkin dimatikan. Udah dinyalakan, kopling kalau ada yang motor laki udah dipegang, udah masuk gigi 1 itu. Udah siap-siap nih, nunggu aba-aba, pasti dia bersiap. Ya, dan pasti akan konsentrasi penuh ya, dan berusaha jangan sampai tertinggal saat start walaupun 1 detik. Semua peserta pasti akan begitu. Artinya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Kalau dalam masalah kebaikan, orang yang punya mental berlomba itu akan selalu menunggu kapan ya ada momen, ya momen saya bisa berbuat kebaikan. Dia nantikan itu. Orang itu yang punya mental berjuang, dia itu akan selalu berpikir, ya Allah, teman-teman kita, saudara kita di Gaza sudah berperang, kapan ya saya ya? Dia akan selalu memikirkan itu. Kapan ya saya ada kesempatan, ada momen yang pas di mana saya diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berbuat baik. Orang yang punya mental berlomba itu akan menunggu momen mulainya kapan nih, ditunggu terus. Ya,
Nih masjid ini sedang dalam rencana pembangunan. Nih nunggu kapan ya pengumuman mulai bangunnya, kapan mulai menggalang dana, saya akan menjadi pendaftar sebagai donatur pendaftar pertama misalkan gitu ya. Nah itu mental orang yang akan lomba. Nah pertanyaannya masing-masing, saya bertanya kepada diri saya sendiri, bapak-bapak ibu-ibu silakan, biasanya menantikan momen adanya kesempatan berbuat baik atau tidak? Kalau belum, nah berarti kita harus berusaha Pak, menaikkan level ini. Jadi yang pertama, orang lomba itu punya karakter apa? Dia akan benar-benar bersiap dan selalu menunggu kesempatan untuk berbuat baik itu datang. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, peserta lomba itu ketika aba-aba itu sudah didengar, kalau berupa tembakan dor gitu langsung lari, atau hitungan mundur 3, 2, 1 set gitu ya, maka karakter orang yang berlomba itu pasti dia tidak akan menunda untuk melakukan perlombaan itu, walaupun sedetik pun kalau bisa dia tidak menundanya, akan langsung segera. Begitu aba-aba terdengar bahwa silakan mulai gitu ya, atau dengan hitungan mundur dengan suara apapun, maka karakter dan mental orang yang berlomba itu akan dengan segera. Lalu aplikasinya dalam masalah kebaikan bagaimana? Orang yang punya mental peserta lomba dalam kebaikan itu dia tidak akan pernah menunda-nunda kebaikan. Kita ingat bagaimana pesan dari seorang sahabat yaitu Ibnu Umar. Setelah beliau menyampaikan sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Umar. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Rasulullah pernah memegang pundak saya. Lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Bukan orang yang mukim di dunia ini, tapi seperti orang yang merantau. Orang yang merantau, dia tidak akan berpikir saya akan tinggal di sini, akan kembali. Dia akan selesaikan tugas-tugas di tempat perantauan, dan dia harus punya bekal atau sesuatu yang bisa dibawa pulang ke kampung halaman. Itu mentalnya perantau. Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau penyeberang jalan. Ibaratnya orang yang hanya mampir di rest area, kalau bahasa sekarangnya. Bapak Ibu masuk tol, dari tol Mojokerto rencananya mau ke Solo. Targetnya adalah Solo. Sampai rest area Madiun, Bapak Ibu berhenti di sana. Pasti kalau di rest area itu kita sekedarnya saja Pak, ya tidak akan pernah berpikir saya mau tinggal di sini nih selamanya. Bukan tujuan kita di situ. Biasanya di rest area itu ngapain Pak? Nun sewu, buang air, ya, buang air besar, buang air kecil. Kalau lapar makan sebentar, minum atau ngopi ya. Kalaupun ada tambahan ya mungkin istirahat sebentar atau mungkin minta dipijet sama istrinya, atau kebalik ya, istrinya yang minta dipijet. Jadi bapak-bapak yang ngangkati barang masuk ke mobil, yang nyupiri, yang mijeti, yang nurunkan barang. Itu tugasnya laki-laki biasanya. Nah, tapi orang yang mampir di rest area itu tidak akan pernah berpikir akan selamanya di situ, hanya sebentar. Nah, dunia itu seperti rest area itu.
Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, jadilah kamu seperti seorang penyeberang jalan. Maksudnya orang yang melakukan sebuah perjalanan, kalau dia berhenti hanya sekedar mampir. Nah, setelah menyampaikan hadis itu, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, berkata Ibnu Umar, idza amsaita fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata Ibnu Umar, jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu sampai pagi. Lakukan saat itu juga. Kalau kamu ingin beramal, ingin berbuat baik, kalau waktu itu di waktu sore, terus ada keinginan berbuat baik, jangan sampai ditunda sampai besok pagi. Sekarang. Dan kalau kamu berada di waktu pagi hari, jangan nunggu sampai sore. Ini adalah pesannya, harus segera dalam berlomba dalam kebaikan. Ya, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu kesempatan masih ada atau tidak. Jangan punya selera rendah. Sing penting kan wis niat oleh satu pahala. Itu seleranya rendah, Pak. Kita sudah bukan saatnya yang seperti itu, harus naik level, Pak. Monggo. Saya mengajak kepada diri saya sendiri terutama. Umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan berselera rendah dalam urusan akhirat. Harus selalu mikir yang tinggi sekali seleranya. Kalau urusan dunia silakanlah seleranya rendah. Tapi kalau urusan akhirat harus berselera tinggi. Spek yang dicari itu yang tinggi-tinggi. Ya. Nah, ini sebuah pesan dari seorang sahabat mulia, dan ini tentu ya bersesuaian dengan dalil sehingga kita bisa bahkan harus menerima dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Karena perintah dalam Al-Quran pun sama seperti apa yang beliau sampaikan. Contohnya tadi, fastabiqul khairat, berlombalah. Atau dalam bentuk yang lainnya, wasari'u ila magfiratim min rabbikum, sari'u, bersegeralah. Berarti perkataan Ibnu Umar sesuai dengan Al-Quran. Sabiqu bil khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Begitu pula Rasulullah menyatakan badiru bil a'mali, ya, fitanan kakito'il lailil muzlim, badiru, bersegeralah. Jadi yang kedua, mental para peserta lomba selain selalu menantikan momen kapan nih ada kesempatan berbuat baik, ketika kesempatan itu ada, maka dia tidak menunda-nundanya tapi bersegera. Karena tidak ada orang yang ikut lomba begitu 3, 2, 1 terus berhenti nunggu. Itu bukan mental peserta lomba. Yang ketiga, mental peserta lomba itu adalah mengabaikan hal-hal yang tidak perlu, karena dia fokus di lomba itu, tidak usah memikirkan yang lain-lain. Nggak akan orang yang lomba itu memikirkan, ya, wah nanti selesai lomba, saat lombanya ya, sedang lomba lari tolak-toleh, ya, ya, lalu dia memikirkan banyak hal yang tidak ada kaitannya dengan lombanya. Wah, nusin bakul pentol, enak koyane kita, nggak konsen, Pak. Kalau kita memang ingin menjadi peserta lomba dalam kebaikan, abaikan hal-hal yang tidak perlu, apa yang bukan urusan kita, jangan kita ambil pusing. Coba Pak, energi kita itu terbatas, terbagi-bagi, jangan ditambah lagi pembagiannya dengan memikirkan, mengurusi urusan-urusan yang bukan urusan kita. Sering kali kita terjebak itu, energi habis bahkan diporsir dengan porsi yang besar, hanya memikirkan hal-hal yang bukan urusan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Hasan, ya, riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah bersabda,
Di antara bagusnya keislaman seseorang, eloknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kita bisa mengintrospeksi diri kita, termasuk bagus enggak keislaman kita itu. Caranya bagaimana? Kalau kita sudah ada di level nggak mau ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita, berarti Islam kita sudah lumayan bagus. Tapi kalau kita banyak ngurusin urusan-urusan yang bukan urusan kita, aduh Pak, capek Pak. Akhirnya tenaga yang harusnya untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga, untuk berbuat baik, dihabiskan dengan hal-hal yang bukan urusan kita dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ini fokus ya dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu, sebenarnya hidup itu akan lebih santai, lebih tenang. Kenapa kita harus mengurus dan memikirkan orang lain yang bukan urusan kita? Bukan tanggung jawab kita, kita tidak ada urusannya dengan dia. Terserah dia lakukan saja. Kalau ada kaitannya dengan kita, baru kita pikirkan, kita ikut campur di situ. Nah, orang yang ikut dalam perlombaan, dia akan mengabaikan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan lomba. Dia fokus gimana caranya supaya jadi yang tercepat dan bisa mencapai garis finish yang pertama kali. Nah, itu yang poin ketiga, mengabaikan hal-hal yang tidak perlu, meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Apalagi kalau sampai dibarengi adanya rasa iri, wah lebih rusak lagi Pak, capek hidup kita. Cepat tua kita Pak, karena sering iri. Orang mau melejit seperti apa, nah sudah urusannya dia sendiri. Saya juga punya urusan sendiri. Kalau dia melejit bagus dalam urusan dunia, urusan dia. Kalau dia melejit dalam urusan akhirat, harus saya salib. Nah, jadi ada pemetaan, mapping, mana yang harus kita urus, mana yang tidak Bapak Ibu. Kalau bukan hal yang harus kita urus, tinggalkan, hemat energi, kita alokasikan untuk hal-hal yang penting ya, dan kita urus. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ada 5 ya. Yang keempat, mental dan karakteristik para peserta lomba. Yang keempat itu tidak pernah mau mengalah Pak. Ada nggak lomba itu, kalau kita ikut lomba lalu dengan alasan pakai wusungkan, monggo Pak jenengan tengajeng mawon nggih, kula teng mburi mawon. Itu bukan namanya lomba Pak. Nggak akan pernah ada orang yang peserta lomba ya, kecuali orang yang memang cedera atau memang sudah mentalnya drop terus berhenti ya. Tapi kalau secara umum namanya orang berlomba, tidak ada kata mengalah dan mempersilahkan orang untuk juara. Itu secara asal, kecuali situasinya khusus ya. Kalau ada orang yang mengalah, itu banyak kemungkinan bisa jadi dia mendapat ancaman, kamu harus ngalah loh ya, nanti awas kalau sampai kamu menang selesai lomba sampai ente nono. Nah, itu mungkin ada, dia jadi mengalah ya. Atau memang kong kali kong dengan peserta lain ya, engkau sampean nek mengalah tak kayak duit ya, iki hadiahnya 1 juta, sampean tak kayak 1,5 juta, aku sing penting oleh jeneng. Ada yang kayak gitu Pak, akhirnya main di situ. Tapi kalau yang beneran peserta lomba dan ingin dia mencapai target sebagai juara, tidak ada kata mengalah. Dan ternyata aplikasinya dalam masalah kebaikan, kita tidak boleh mengalah kepada saudara kita dalam urusan akhirat. Tidak boleh Pak. Bahkan ada satu kaidah yang ditulis oleh para ulama, ini sangat menarik. Di antaranya kaidah itu berbunyi, al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Ithar dalam masalah ibadah, dalam masalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam amal soleh,
Itsar itu kan mendahulukan orang lain daripada diri kita, sedangkan kita sebenarnya butuh. Itu namanya itsar. Sebagaimana karakter para sahabat Ansor dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka melakukan itsar, mendahulukan kepentingan, kebutuhan sahabat muhajirin daripada kebutuhan mereka sendiri, walaupun mereka itu sebenarnya butuh. Jadi itsar itu ketika kita butuh sesuatu, tapi kita dahulukan orang lain yang lebih membutuhkan, itu namanya itsar. Ini saya itu butuh uang ini, tapi ada saudara saya yang jauh lebih butuh, lebih urgent. Udahlah saya mengalah untuk dipinjemkan dulu misalkan. Itu namanya itsar. Nah, kaedahnya berbunyi, itsar dalam taqarrub, dalam ibadah, dalam amal soleh, makruh, dibenci. Wa fi ghairiha, kalau yang lainnya dalam urusan dunia ya, maka itu disukai. Kalau urusan dunia, masalah harta, masalah jabatan, misalkan kita dalam urusan duit, sampean duluan lah silakan. Kalau kita berdagang, kemudian ada temannya berdagang dengan barang yang sama, lalu kita mengatakan, wis sampean dodolan saya, aku mari sampean ya, misalkan. Itu namanya itsar. Itsar dalam hal ini mahbub, disukai. Ya, disukai. Jadi tukang ojek, ada beberapa orang, sampean saya sanlah aku kok mari sampean. Itu namanya itsar. Kalau yang seperti itu mahbub, dicintai, silakan. Urusan-urusan dunia silakan. Mau melamar perempuan barengan, orang 3, perempuannya cuma 1, lalu mengatakan, wis sampean saya lah wis, kok nek sampean gak diterima, nah aku maju, sampean dhisik ae gak apa-apa, nek misalnya sampean diterima, aku ya dolek liyane gitu ya. Itu urusan dunia, silakan, dan itu disukai. Tapi kalau urusan akhirat, urusan amal soleh, urusan taqarrub ilallah, urusan ibadah, tidak ada itsar. Malah kalau ada itsar, mendahulukan orang lain, itu dibenci. Dan kaidah lain berbunyi yang senaja, al qurabatu laisat mahallan lil itsar. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, bukan tempatnya, bukan saatnya untuk itsar. Kalau urusan kebaikan, amal soleh, bukan saatnya untuk itsar, untuk mengorbankan diri sendiri lalu memberikan kepada orang lain kesempatan itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, begitu pula dijelaskan oleh Syekh Izzuddin rahimahullah. Bahkan Bapak Ibu, dalam masalah akhirat, masalah ibadah, misal kita sedang melakukan perjalanan, datang waktu sholat, kita butuh wudhu, ternyata ada air wudhu cuman cukup untuk 1 orang, sedangkan di situ ada 5 orang. Nah, maka dalam masalah ibadah kita harus serakah. Saya yang pakai air ini, sampai tayamum ya. Bisa nggak kira-kira pakai gitu Pak? Sampai serakah, enggak apa-apa, nggak ada isar di sini, nggak isar-isaran. Di sini harus kita lawan perasaan. Kan kita orang Jawa itu pekeuan, sungkanan, nggak enakan. Sampean ae wis pun monggo, saya nanti tak tayamum, nggak boleh. Kalau dalam masalah ibadah, amal soleh, kita harus ambisius, dan itu dibenarkan. Wah, ini ada air cuman untuk 1 orang, saya yang air ya. Kalau perlu sampean tak kasih duit, tak bayar air ini, tak beli. Saya pingin pakai air ini, misalkan begitu. Begitu pula ibadah yang lain. Misalkan ada saf pertama yang kosong, ya nggak boleh Pak. Monggo jenengan tengah, jangan mau pula tengah. Enggak, saya depan ya Mas, sampean ngalah ya, aku tak di sini. Seperti itu Pak. Itu namanya dalam ibadah seperti itu. Misalkan masjid mengumumkan besok ada pengajian, pihak masjid membutuhkan orang yang bisa berdonasi makanan, jajan, maka langsung bilang,
Yang lain jangan ikut-ikut ya, ini urusan saya, ini jatah saya. Tolong yang lain mengalah ya, saya aja yang menyiapkannya. Nah, itu namanya serakah ambisi dalam kebaikan, dan itu yang dibenarkan. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, poin yang keempat, mental para peserta lomba itu tidak mau mengalah. Dan yang terakhir, yang kelima, sudah isang ya. Yang kelima, biasanya peserta lomba itu lebih bersemangat di putaran-putaran terakhir atau lebih semangat ketika semakin mendekati garis finish. Sebenarnya secara fisik itu sudah terkuras dari mulai start, semakin lama kan semakin menipis energinya, napasnya semakin menggos-menggos. Tapi biasanya justru menjelang garis finish, para peserta lomba itu semakin bersemangat, semakin bersaing ketat. Coba saja kalau nonton MotoGP itu, dari start sudah semangat, tapi begitu putaran-putaran terakhir, misalkan 29 putaran, wah itu putaran yang apa ya istilahnya, putaran terakhir, last lap ya istilahnya ya, itu betul-betul nekat itu. Kadang keberaniannya itu berlipat-lipat, nekatnya lebih besar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW, sebenarnya hadisnya cukup panjang, diriwayatkan Imam Bukhari, namun saya mengambil potongan terakhir dari hadis ini. Karena ada kasus para sahabat ketika berperang, ada seorang muslim yang bertempurnya sangat semangat, mental tempurnya sangat kuat. Nah, tapi Rasulullah mengomentari, sesungguhnya orang ini calon penghuni neraka. Sesungguhnya orang ini calon penghuni neraka. Padahal para sahabat berpikirnya, wah ini ahli surga temenan, ini semangat, banyak membunuh musuh. Kata Rasulullah, jangan cepat menyimpulkan, tunggu endingnya dulu. Maka ternyata lelaki itu karena luka-luka yang dialaminya, dia menusukkan pedang ke dadanya alias dia bunuh diri. Dan itu dosa besar, bukan mati syahid lagi, tapi dosa besar. Maka di akhir hadis Rasulullah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu yang dinilai dan dilihat adalah yang akhirnya. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang. Wah iki wong iki mestis, kayaknya ini calon penghuni neraka, tunggu endingnya. Gak boleh kita memponis seperti itu. Begitu pula memastikan orang ini solih, pasti masuk surga. Kita lihat akhir kehidupannya, belum tentu dia seperti itu. Nah, maka kalau kita punya mental peserta lomba, kita harus lebih semangat justru di akhir-akhir usia kita. Semakin tua, semakin semangat, walaupun secara fisik semakin lemah. Sebagaimana orang yang berlomba, semakin lama perlombaan itu, semakin mendekati selesai, itu terkuras energinya, tapi secara mental semangat biasanya lebih menggebu-gebu. Begitu pula kita, semakin tua, semakin fisik menurun, tapi jangan menurun semangatnya, karena yang akan Allah nilai yang akhirnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini diantara beberapa karakteristik dan mental para peserta lomba, dan termasuk berlomba dalam kebaikan, yaitu yang pertama selalu menunggu momen kapan mulai. Begitu ada kesempatan, maka masuk poin yang kedua, bersegera, tidak menunda kebaikan. Yang ketiga, mengabaikan hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting, fokus ya untuk mencapai target. Dan yang keempat, tidak pernah mengalah. Kemudian yang kelima, lebih bersemangat lagi di putaran-putaran terakhir. Mudah-mudahan kita semua memiliki mental peserta lomba dan lombanya dalam kebaikan, dalam perlombaan akhirat. Mari kita naikkan level kita yang tadinya hanya sekedar yang penting berbuat baik, mulai sekarang bersaing, berlomba dalam kebaikan. Semoga Allah menolong kita, memberikan kemudahan agar kita menjadi peserta dalam lomba akhirat, berlomba dalam kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.